J Squad. Assalamualaikum pemirsa seri dimanapun berada. Inilah lanjutan dari tadi siang yang kami ceritakan, yang mana cerita tentang sejarah Desa Banyumudal, asal usulnya Desa Banyumudal yang kemarin siang sudah saya kupas. Inilah misteri malam ini yang akan kita cocokkan dengan cerita tadi yang menurut cerita rakyat Dewi Rara Juminten sama dengan bertemu di sini. Nanti akan saya kupas melalui mediator atau goibnya. Sementara akan saya tunjukkan tempat-tempat yang begitu mistis banget, pemirsa. Coba kamera serahkan di sebelah sana pohon di atas. Di situ ada satu kerajaan atas. Nah, di situ itu satu penunggu raja juga, yang menunggu yang dimana di bawahnya mata air bawah. Nah, di situ mata air yang keluar yang disebut Banyumudal itu, airnya di situ. Di situ banyak sekali pengawal atau penunggu yang sedang beralih ke sini. Kalau pemirsa bisa merasakan atau mendeteksi keberadaan mereka, dia di situ. Dia ingin komunikasi. Apa sih maksud kedatangan saya kemari? Mau saya jawab, dan kemari hanya untuk meluruskan, untuk menunjukkan supaya masyarakat tahu bahwa namanya jin itu ada, kan makhluk gaib yang harus kita sama-sama hormati, kita boleh kita berbudak. Dasar pemirsa kata para sedikit. Terus, nah, itu juga ada mata air, cuma mata airnya kecil, anak dari mata air tersebut. Di situ juga penunggunya, sana satu, di sini siluman petak walik yang ada di pohon sana. Atas terus, dia lagi duduk, kepalanya di bawah, ekornya di atas, dia rajanya. Terus sebelah barat sedikit, naik terus barat, geser terus, naik atas. Nah, terus ke yang besar. Di situ siluman ular, dia lagi melilit di atas. Nah, sebelah itu melilit besar banget. Dia siluman bukan ular asli ya. Terus geser kamera ini atas, naik.
Sepeda putih-putih yang melingkar di situ. Di sini siluman harimau, pemirsa. Ada antara harimau, ular, sama ketek walik atau monyet kebalik. Ini sudah kumpul di sini. Baru 3. Bisa kamera atas, naik ke atas. Nah, inilah yang paling besar. Ini siluman harimau, tapi belum begitu besar. Masih ada yang lebih besar lagi, yaitu rajanya. Ini semua raja yang 4, cuman dia masih ada yang membimbing lagi, ada mengawasi. Setelah tersebut saya nggak bisa menyebutkan karena tidak mau disebut dulu, nanti lihat mediator. Kalau bisa geser. Nah, inilah, di sinilah pohon ini. Pohon ini naik ke atas. Ini merupakan istananya makhluk gaib. Nah, di tempat ini pula dulu dijadikan pertemuan antara Dewi Rara Juminten sama Dewi Rantansari, yang konon kabarnya memberikan syarat 3, yaitu kepala kerbau, rujak polo, dan ayam kampung yang masih darah. Inilah tempatnya, tempat mereka bertemu. Namun untuk mata airnya yang ditaruhin kepala kerbau itu tadi sana, yang saya turunkan tadi, mata airnya. Situlah letak mata air dan letak kepala kerbaunya. Cuman pertemuannya di sini. Mistis banget, pemirsa. Coba ada pergerakan putih-putih di sana. Fokuskan, ada yang berdiri. Setelahnya, geser. Nah, di situ. Kekuatan jin hanya 5 detik, tidak bisa lebih dari itu. Perlu pemirsa ketahui, kalau ada penampakan lebih dari 5 detik atau 1 menit, bohong. Tadi hanya 5 detik, dia memandang kita putih kayak semacam pocong. Ini udah hilang. Di sini, dia termasuk mengawasi ini juga. Suara bunyi juga agak aneh. Kalau misalnya saya nggak bisa berjalan mana karena lokasi juga agak sulit. Geser, coba kamera. Nah, disitulah para punggawa kumpul. Para punggawa rapat di situ, bermusyawarah. Inilah tempatnya. Dia lagi memandang kita semua. Tolong pemirsa di rumah jangan terlalu fokus, karena auranya besar banget. Kalau fokus akan ke bawah alamnya, jangan terbawa ke sana. Naik ke atas kamera. Sudah ada sinar. Coba ada sinar putih, entah itu apa, nggak tahu. Coba Pak dimatiin, yang ini lihat sama kamera aja. Nah, sudah kita geser. Naik ke atas, terus naik terus naik ke atas terus turun dikit. Nah, disitulah, disitu ada siluman entak lalik situ, dia lagi melihat kita. Tapi nanti yang saya mantapkan mediator bukan mereka, bukan harimau, bukan pula siluman ular, tapi akan saya komunikasi langsung dari raja yang menunggu di sini, karena dialah yang berhak untuk kami mintain keterangan. Kita satukan dengan cerita fisik atau cerita nyata dengan cerita goib. Apakah benar adanya yang saya ceritakan? Kita berjalan sedikit. Bisa kita ikuti tempat di pertemuannya Dewi Rantansari sama Rara Juminten.
Oke, kamera gitu boleh nggak apa-apa. Kalau mau sini boleh. Silahkan satu orang maju. Bahkan banyak suara-suara yang tidak mengenakan. Satu lagi maju sini untuk mau di belakang. Bapak kecil, Mas Bintang sama Mas Bayu boleh sini. Kamera ada sini nggak apa-apa. Tapi lewat sini aja, lewat apa-apa kenapa? Mas Bintang sini. Akhirnya bawa Mas Bayu. Baterai bawa baterai. Pemirsa, auranya sudah nggak enak banget. Tolong jangan terlalu fokus, jangan terbawa sana ya. Untuk pemirsa di rumah, tetap kalau menyaksikan tayangan ini jangan terbawa sana. Saya takut akan kebawa ke alamnya. Selalu fokus pada sholawat. Untuk pemirsa di rumah, fokus pada sholawat kalau menyaksikan tayangan ini, karena ini langsung menuju ke laut utara. Itu Dewi Rantansari dan Dewi Rara Juminten. Yang terang. Nah, banyak sini kan. Tapi jangan sampai sini kan. Ini. Katanya rancang itu. Enggak ayat yang mulai dengan Mas Bayu, Mas Bintang juga dengan Mas ini. Enggak. Iya. Inilah tempat pemirsa, tempat pertemuan antara ini tempat duduknya, ini singgah sananya. Saya turun deh. Biar edit. Inilah singgah sana Rara Juminten dan Dewi Rantansari. Mas Bayu, tolong jangan terlalu di bawah sana ya. Kalau mau masuk berarti jangan sampai lari-lari. Amit. Kendalikan. Oke. Ya di sini penerangan, Bi. Ya, benar. Assalamualaikum. Selanjutnya tolong permisa, jangan terbawa suasana. Ini angin sudah berhembus agak kencang juga. Bertanda dia akan masuk. Yang tadinya agak tenang. Mudah-mudahan ini bertanda baik, karena kita sini tujuan baik, tidak akan mengusik siapapun dan tidak akan merusak apapun dan tidak akan mengambil apapun dari sini. Saya janji. Siapapun yang ambil sini, itulah tanggung jawab saya. Jadi tolong jangan ada yang mengganggu. Tolong semua raja di sini mengertilah. Saya hanya ingin temu dengan raja kalian. Izinkan saya. Tolong, saya butuh cuma satu. Yang lain nggak boleh ada yang masuk. Kalau kalian memaksa, terpaksa, pasukan dari saya akan turun. Tolong. Semua jangan tempat bawa sana. Maaf. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh saya kenalan? Pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Jawa? Asalnya? Nah, pertama kalau pada taken jenengan asmane sinten, Mbah? Putri. Apa? Putri. Putri sinten? Putri sinten namine? Aku Putri. Putri Rara Juminten. Betul. Sinten? Malahan.
bawahannya. Namanya Putri sinten? Putri. Namanya Putri Tok. Oh, berarti Putri ya. Nggih. Putri nek kula badhe nyuwun keterangan seketik dikatuk mboten Kurang tentang cerita masyarakat Banyumudal yang beredar di masyarakat secara fisik, secara turun-temurun. Terusipun di sini dulu tempat pertemuan antara Dewi Rara Juminten sama Dewi Rantansari. Napa niku leres? Insya Allah karena Allah. Leres mboten? Nggih, mriki. Teng mriki tempatnya nggih. Ini pintu gerbangnya ya, ini istananya ya. Terus napa leres cerita bahwa di sini ditanam kepala kerbau, terus rujak polo, terus ayam yang masih darah. Terus mboten? Tapi nanti menurut mriko nggih, tenggen mata air niku nggih. Leres nggih? Niku panganane kroco-kroco. Panganan kroco-kroco. Tapi pada dasarnya jenengan lan semuanya di sini tidak seperti itu ya, Mbak? Ya, ya Putri ya? Boten. Boten nggih. Jenengan baik nggih. Nggih. Terus nah jenengan kula angsal matur. Ini kata putakenem tanda menapa? Banyak sing badhe kula komunikasikan. Kita napa-napa? Langsung kali Dewi. Monggo. Dewine kula aturi kok tindak mriki purun mboten? Nyuwun izin. Jadi sini kula aturi rawuh tindak mriki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wonten napa niki? Niki wonten sekedar nggih pengen komunikasi mawon, silaturahmi. Silaturahmi kan nggak harus dengan makhluk yang sama-sama fisik ya. Kami nggak bermaksud mengganggu Nyai. Itu menjangan apa Putri? Dewi. Nggak bermaksud mengganggu Dewi, tidak bermaksud merusak, apalagi mengambil barang apapun nggak bisa. Tidak boleh, tidak ada seorang pun yang saya izinkan untuk merusak alam ini, apalagi kru kita. Nah, sudah Saiki manungsa. dalam Rusak alam iki sakit. nggih mulane teng mriki niki kula tujuan mriki biar mereka tuh insaf. Pada kula siarakan lewat YouTube, lewat konten, mohon doa restunya Dewi untuk mendukung, memberikan semangat biar masyarakat di sini semua tahu jangan merusak alam. Itu tujuan saya ke sini, Dewi. Jadi saya minta maaf ya sebesar-besarnya lah kalau saya mengusik ketenangan Dewi yang sudah di sana, mengusik bala tentaranya Dewi. Itu saya mohon maaf. Sekali lagi saya tidak bermaksud mengganggu, tapi yang saya rasakan di sini kok hawanya panas. Maka telinga saya pun panas banget. Enten napa Dewi? Sing rawuh kathah. Sing rawuh kathah nggih. Tujuan orang mriki pengen menyaksikan apa pengen penasaran kalih kula. Jarang manungsa. Jarang nggih. Nah, kula niki nomor pinten sing kados niki? Sing pertama atau kerjaan telepon? Sing nemoni iki lho. Nggih. Entah. Cuman bukan ketemu nih nggih. Kenapa jenengan kesana muni kula? Sing punya jenengan bisa. Insya Allah ya. Tapi kula pribadi tidak merasakan hati saya Pak. Saya manusia biasa, manusia kotor lah. Tapi ya kula matur nuwun sangat jenengan pun kersa ngrawuhi mriki mun bisa turun. Betul. Tapi siji. Nopo? Oh meneh. Nggih. Aja nggak sampah. Sampah. Aja motor tempat. Nggih. Insya Allah, mengisam sampaikan ke masyarakat lewat
konten menika nggih. Persingkat. Insya Allah nanti tak sampaikan. Muka-muka mereka mengerti ya, ngertosi lah. Kula nyuwun dengan sampun jangkel. Sehingga aku jengkel. Nggih napa? Alamnya dirusak. Nggih, Dalam aksi ya. masih ya. Nggih, nggih. Berarti jangan bener itu nggih. Perjuangan dengan disesiakan nggih. Ya sabar. Namun juga menungsa, tapi ya sekuat-kuatnya mesti tetap enten kelemahan. Enten rasa iba mulai lewat niki, mudah-mudahan mereka sakit sadar untuk anak cucu nanti sini Mbah ya Dewi. Ngapunten kula kadang-kadang lalen. Barangkali Dewi ada pesan atau yang mau disampaikan, monggo. Siki akeh sehingga aku jengkel. Kata ya. Ya. Sabar. Nah, Tempatku dalam aksi. insya Allah kedepannya akan kami usahakan main boten ke maksiat malih. Bangunan-bangunan prajurit bojo dirusak. Boten insya Allah boten. Kabeh iki bangunan. Iya. Alamnya jenengan. Nggih, nggih, nggih. Alam kolam. Nggih. Aja musik ya. Ojo dirusak. Perpenjokan. Insya Allah nanti saya sampaikan. Hawanya semakin enak, nyaman. Jenengan nek kalau angsal pakan malih sekitar tahun pinten? Berapa tahun ini? Pulau Tenggiri. Nggih, 1400 tahun. 1400 tahun. Awit tahun 1400. Awit 1400. Iya pemirsa, Dewi Rara Juminten ya. Di sini sudah dari tahun 1400. Berarti sudah sangat tua. Sudah sangat lama sekali. Inilah istananya ya. Ini tempat pertemuannya ya. Ini kalau kita lihat dengan mata kayak gini, ini hanya batu, tapi inilah singgasananya. Bagus banget. Selama ini jangan tinggal di sini. Dewi Rara Juminten dengan itu sosok baik. Saya dengar dari cerita rakyat, jadi saya kupas di sini tadi siang sudah menyaksikannya. Saya juga sudah melihat Anda sudah ninggalin jenengan di sini, makanya saya langsung punya oh ternyata ini singgahsananya di sini. Tadinya saya mau di sana, teng mriko wow. Cuman kok nggak ada tarikan. Saya mau kulum lari iki. Jadi kulum boten sholat, tapi kulum sowan baik-baik ya. Silaturahmi lah. Pesan untuk pemirsa semua dari Dewi Rara Juminten untuk tidak dijadikan satu maksiat, dua jangan dikotori, jaga alam ini baik-baik. Ini yang menguasai Dewi Rara Juminten dan prajuritnya. Kalau boleh saya ngomong, prajuritnya hampir 6.000 prajurit lebih. Ini jelas semuanya. Kepala prajuritnya ada 4 raja-rajanya yang dibawahi ke nomor jenengan yang menguasai prajuritnya. Ya. Nah, untuk pemirsa dari dimanapun Anda berada, khususnya rakyat Banyumudal, malam ini insya Allah kita sudah bertemu dengan Dewi Rara Juminten yang tinggal di sini tahun 1400 yang lalu. Berarti sudah berapa tahun ke sini? Mungkin para pemirsa hari ini dulunya bukan sungai, gitu ya. Ini kebun ya. Wono ya. Wono itu hutan ya. Alas. Tolong ada prajurit yang mau ganggu Dewi, saya tidak mau diusik. Ketek wali nakal ya. Penasaran. Tapi tolong jangan usah masuk karena tempatnya saya nggak mau merusak tempatnya jenengan. Kalau masuk nanti jempalitan malah jenengan kotor. Tolong jangan masuk. Dia udah deket sih.
Pemirsa, dia penasaran ingin masuk, cuma saya nggak boleh izin sama Dewi Rara Juminten untuk tidak masuk. Takwa di sini dekat. Yang tadi saya tunjukin ada bayangan putih di sana. Nek kulo saged informasi tanggangan opo komunikasi malih 1400 tahun yang lalu jenengan agamanya nopo? Punya agama. Nah, kados pribadi mboten badhe ngajari, tidak mau menggurui apalagi mengajari. Tapi nek jenengan kerso untuk lebih tenangnya di jalannya Allah, nggak ada salahnya kalau kita bisa bareng-bareng belajar tentang agama, biar jenengan punya agama. Kinten-kinten pernah jenengan terus pundi. Kulo bakal pulang. Nek alam iki bangunane kulo kan dikasih tadi. Bangsane kulo mboten diganggu. Enggak, Itu kulo tenang. langkung tenang nggih. Enggak. Kulo bakal cengkeh. Enggak. Nenek bangsamu. Enggak. Ojo pernah ganggu Enggak. alam. Insya Allah nanti mangke kula sampaikan ya lewat YouTube niki. Pemirsa, berkali-kali Dewi Rara Juminten pesan tolong jangan ganggu keberadaannya dan jangan rusak alamnya. Kalau masih ada yang mau merusak, ya maaf, risiko tanggung sendiri. Itu kata Dewi ya. Dia marah kalau alamnya diganggu. Ya, sekali saya minta maaf sudah mengusik keberadaan Dewi di sini. Tapi semata-mata bukan karena saya sok pamer ilmu, belum kadang ilmu. Tapi insya Allah dengan tayangan YouTube, tayangan konten ini, mudah-mudahan masyarakat lebih tahu, sakit mengertosi alam, bahwa alamnya ada dua alam yang berbeda. Yang semestinya manusia ngatur. Nah, kadang-kadang pura-pura mboten ngertos nggih. Kados Dewi Ratansari pada rawuh mboten. Kados pada darah awam mriki nggih. Kesorawuh mriki. Nek kesorawuh monggo kula badhe nopo nggih mudahara salah komunikasi biar masyarakat lebih yakin bahwa Dewi Ratansari dan Dewi Rara Juminten pernah bertemu di sini, pernah membuat katakanlah berdoa pada Tuhan untuk bisa keluarnya mata air di sini ya, yang sampai sekarang masih mengalir deras, masih bisa dinikmati sampai ke Cempaka-Wulung ya, bahkan sampai objek-objek wisata. Ini panjenengan ikhlas mau mengizinkan Dewi Ratansari bisa komunikasi, monggo panjenengan ikhlas mawon yen ngono itu mboten usah nyuwun izin. Ngapunten, kula manusia biasa. Kula nyebenarnya nyai mawon. Nopo ratu nopo dewi. Mungkin boten sholat Nyai Ratansari, dengan asli Nyai Ratansari leres ya, jarang.
Gimana ketemu? Daripada cerita antara cerita fisik dan cerita non fisik, ini cerita goib karena apa ya, mensinkronkannya, memastikan apa benar riyen tentang beriki niki terjadi pertemuan antara Nyai Rantansari dan Nyai dan Dewi Rara Juminten. Kula nyuwun niku mawon. Leres boten ngaten. Leres. Pemirsa, ternyata benar dulu pernah jadi pertemuan seperti itu. Ini enggak direkayasa. Ini kita enggak lagi ngarang. Ini asli, insya Allah asli. Dewi Rantansari mau datang ke sini karena ini memang singgahsananya Dewi Rara Juminten nggih. Jadi beliau-beliau itu para makhluk Allah. Ya, tapi beda alam. Auranya gede banget nih. Setelah kalau ngapunten malih, karena berkali-kali saya minta maaf sudah mengganggu Nyai untuk berkomunikasi seperti ini. Semata-mata bukan saya ingin mengusik ataupun mengambil sesuatu barang, enggak sama sekali. Niat saya ingin menjaga mereka yang selama ini katakanlah selalu merusak alam, biar lebih menjaga alam ini untuk anak cucu kita nanti, kan ngoten ya. Mungkin yang atas niki mereka bisa dibuka hatinya, mengenal lebih dalam alam ini. Yang kali kan yang bebas. Oke, leres. Orang harus sendiri gimana? Anjay. Foto-foto Joko. Nyatanya sama. Enggak. Kadang-kadang sifat manusia kata sekolah kiambak deh. Kata khilaf kata enggak. Kalau malah pengen. Dipun. Tiang harus dengan kata gitu. Insya Allah. Mana kalau jenengan kalau berikan jenengan seneng. Amin. Ini makanya kalau pada selesai memiliki komunikasi, ya curhat lah nggih, saling tukar pendapat. Jare wong manusia alam kula niku ngoten. Tapi jenengan nggak merasa terganggu dengan kedatangan saya di sini? Betul ya. Amin. Insya Allah Nyai, mudah-mudahan Allah ridho bisa memperbaiki alam yang sudah seperti ini, biar mata airnya lebih besar lagi kayak dulu ya, di tahun-tahun sebelumnya. Sekarang sudah kecil, bukan kesalahan alam, bukan, tapi kesalahan kita tidak bisa menjaga. Nah pemirsa, berkali-kali saya katakan, tadi yang pertama Dewi Rara Juminten juga sama pesannya, dan yang ini juga Dewi Rantansari pesannya sama, jangan dibikin kotor, jangan dibikin maksiat kalau pengen selamat. Ngoten nggih, intinya ngoten nggih. Dengan ya tak jujur mawon lah, jujur mawon itu sangat cantik, cuman nggak ya sudah sempurna, sudah naruh Allah ngepul leres Nyai. Nek yang sing ngagem sami kalih Nyai akan nuwun sewu nggih, nuwun sewu banget, akan selaka lurus mboten, biar lurus semuanya. Sedikit. Enggak. Yang dengar kabar tergantung niatnya nggih. Nah itu kan biar mereka tuh lurus, jangan ada nyebar fitnah. Kayak bangsa tadi saya jelasin bahwa di situ ada yang ditanam kepala kerbau, terus rujak polo, ayam derek yang masih suci.
Padahal niku leres mboten Nyai. wonten setunggal pemimpin Sinten? Ewak Oh, niku leres ya. Tapi Nyai mboten mesti itu nggih. Tidak mengharapkan itu ya. Nah, pemirsa, pada dasarnya yang berbuat seperti itu ini sudah Nyai Rantansari bilang bukan buat beliau, bukan buat Dewi Rantansari, bukan. Dewi Rantansari dan Dewi Rantansari dan Dewi Rara Juminten hanya minta sama Tuhan untuk memberikan air biar keluar di sini. Walaupun ada kepala kerbau dan seterusnya, itu untuk anak buahnya. Iya betul. Iya. Jadi jangan salah penafsiran ya Nyai ya. Diluruskan ya. yang geno kondas ketemu Nah niku. panganan kecil Nggih, leres pangannya anak kecil-kecil ya. Jangan potong-potong nggih. Potong. ini kali ini alit itu ibadah yang menungso saniki Betul. Nah, coba dengar baik-baik. Bisa diulangi lebih dekat kamera. Ini bukan saya yang ngomong, monggo Nyai. Kenapa air itu semakin kecil? ibadah yang menungso Ibadah menungsanya semakin sedikit. Pemirsa, bukan itu Dewi Rantansari yang ngomong, yang bicara. Jadi kepala kerbau, rojak polo, ayam darat tersebut untuk anak buahnya kroco-krocone. Dia sendiri menginginkan masyarakat ini ibadah, berdoa, istighosa untuk kemakmuran desanya sendiri. Itu pesan Rara Juminten dan Nyai Rantansari. Ini harus niku nggih. Jadi kita luruskan. Tinggal malih. Mboten napa nggih. Jenengan mboten napa kan enggak merasa keberatan. Niki menyangkut desas-desus sering terjadi, bahkan nate wonten lare ijal nanging ketembangi, terus musibah-musibah sing tidak masuk akal. Niku sebenere ulai sinten Nyai. Nek kula langsung kantong ngertos. Yo yakin saya sanes ulai jenengan sana. Bukan. Manungsone mawon. Ngapunten. Niku senik mawon pun. Berarti kesalahan dari kita sendiri ya. Ya. Karena tidak menjaga kesopanan. Nggih. Wonten sing badhe mlebu. Napa pripun? Ada yang mengganggu. Sabar. Karena musuh memang musuh paling utama di hawa nafsunya. Lo yakin jenengan itu waskita Pak, mempunyai hati yang lapang untuk maafkan. Mudah-mudahan dengan ini mereka bisa sadar ya? Karena nggak semua manusia buruk. Ini betulnya nggak semua semuanya manusia. Tugas kita lah bareng-bareng menyadarkan mereka lewat nopo ya, lewat pengajian sebenarnya. Lewat seperti ini boleh. Allah, kata saya sampun cekap nopo sakit nering nggih. Dan jenengan berarti menyampaikan, pripun? Sakersa kula. Dan sekolah ingin berlama-lama teng mriki nyaman, mun dikasih izin untuk komunikasi katakanlah dengan penguasa laut utara nih. Dengan penguasa laut utara, pemirsa, inilah yang dinamakan Nyai Rantansari atau Dewi Lanjari. Penguasa laut utara saged rawuh datang sini menemui kita semua, sakit kita panggil. Karena apa? Kita sini nggak punya tujuan untuk menyakiti, apalagi merusak, apalagi mengambil barang. Kita dan kami kru di sini CRII
sekedar menguak tabir yang selama ini simpang siur bahwa orangnya pakai sesaji dan seterusnya. Nggak boleh, tidak ada. Bahkan Dewi Rantansari sendiri tidak menghendaki itu. Go opo katanya, nggak perlu. Gimana? Terus kata dia, nggak perlu saja. Yang dibutuhkan oleh Dewi Rantansari sholat, berdoa, berzikir, minta sama Allah untuk lebih dekat, lebih bisa menjaga iman, sama-sama menjaga. Itu juga Rantansari yang ngomong. Para pemirsa, kalau pemirsa, saya tidak merendahkan ilmu para pemirsa, boleh lihat apa yang dalam tubuh ini. Boleh pakai mata batin kalian, pakai mata batin kalian yang paling dalam. Insya Allah ini nggak bohong. Memang wujudnya Mas Bintang, tapi di dalamnya rohnya dia lagi keluar dan dikangen dengan Nyai Rantansari. Dia lagi komunikasi. Tolong masyarakat sini, masyarakat yang goib ya, kami nggak bermaksud mengusik raja kalian, ratu kalian, enggak, tidak. Jangan katakanlah, maaf lah, dia pada datang banget nih, rapet di sini, penuh banget, ribuan di sini semua. Nonton ya. Tujuannya Iya, amin. Kru kulo aman ya. Enggak khawatir para teman-teman untuk percaya itu TV. Sekalipun saya berlama-lama kita duduk, Dewi Rantansari sudah menjamin aman, nggak apa-apa. Aduh, keselnya, capek. Sini sih betah banget. Wonten sing pada maringi kula suatu kula boten purun ya. Padahal kita berikan itu pusaka kathah nggih. Pusaka nggih nggak pada ngenopo boten ada gunanya. Nyai juga kula nek angsal matur bagi siapapun yang akan mengambil barang di sini, jangan nggak boleh. Biarlah barang itu ada di dalam sendiri. Kalau kita maksa untuk mengambil, berarti kita mencuri dari makhluk Allah dan tidak akan disetujui oleh Nyai sendiri ya Nyai. Angkat pertama Nyai Rantansari. Kalau kita cekap Nyai, nyatanya semua yang cerita masyarakat tentang Nyai Rantansari, Dewi Rara Juminten itu betul adanya ya. Di tahun 1400 dia sudah di sini, tapi ada yang salah untuk kita luruskan, yaitu apa Nyai? Kepala kerbau, rujak polo, terus ayam darah, katanya sesaji. Ini Nyai Rantansari sendiri yang ngomong, tidak betul. Omong kosong. Tidak betul itu. Maunya Dewi Rantansari, masyarakat sini untuk Banyuwangi khususnya pada masyarakat, perbanyak ibadah, perbanyak sholat, perbanyak baca Al-Quran untuk kemakmuran desa ini sendiri. Beliau yang ngomong sendiri. Beliau tidak menghendaki yang tadi itu. Saya sekali tidak menghendaki. Jadi tolong masalah sini jangan salah, kita menafsirkan sesuatu, kita luruskan. Kasihan dia untuk kambing hitam, jangan. Dia makhluk Allah yang baik. Semua ciptaan Allah ya, walaupun aliran kata berbeda, keyakinan berbeda, itu Allah alam. Kita nggak tahu nantinya ya, masing-masing berjalan-jalan sendiri. Tapi jujur aja Nyai, banyak raja-raja yang ikut ke saya, ikut
saya ngaji itu urusan apa atas dasar hati mereka. Kalau nyanyi judulnya ini juga badan derek ya, seperti kata tapi di belakang hampir ribuan. Kalau tinggal sedoyong ya, beliau-beliau raja-raja yang sudah saya Islamkan, yang sudah jadi Muslim, dia ikut pengen kenalan kali Nyai, pengen menyaksikan antara komunikasi saya dengan Nyai. Tak bolehkan ikut, banyak banget. Makanya sini hawanya nyaman sih. Antara mereka nggak saling bertarung. Karena pengajar di sini Nyai Ratnasari dan Dewi Rara Juminten sudah mengizinkan. Bahkan berkali-kali pesan, jangan rusak alam, jangan bikin maksiat. Itu saja pesan dia. Dan satu lagi yang paling utama, perbanyak doa, perbanyak ibadah. Saya tidak menyuruh untuk menanam, enggak, bohong. Itu bohong. Alhamdulillah, Allah ridho, hari malam ini sudah kita buka ya Nyai ya. Kayak yang terlalu lama belum boten kepenak dengan seorang ratu, seorang Nyai, dan saya sih apa nggak apa-apa. Saya hanya orang biasa, bahkan ilmu pun saya nggak punya Nyai. Makanya saya merasa malu. Kok seulada banget sih manggil jenengan gitu. Jadi saya mohon maaf, dimaafkan semua kru kami yang di sini. Dimaafkan semua, barangkali suatu hari dulu ada yang pernah sini merusak, dimaafkan ya. Untuk kru di sini. Yang penting ampun punuk-punuk. Tak jamin 100% kru sini. Kalau? Penting ini. Oke. Tak jamin gak ada yang ambil barang, nggak boleh, nggak ada. Insya Allah barang itu malah menyesatkan nih. Mudah-mudahan kita bisa ketemu kembali, bisa silaturahmi lah intinya, bisa komunikasi. Nah dengan kerso pinarak dan kulung ke monggo. Ini kulo caket kok, ketinggal kulo sering bertarung, sering gelut karena ini kuali. Tapi insya Allah bertarung kulo itu kebaikan, karena mereka nggak mau sadar sih. Alhamdulillah kebanyakan raja-raja yang datang ke tempat saya rata-rata sudah baik. Saya minta doa restunya. Mudah-mudahan apa yang saya jalankan ini bisa bermanfaat untuk orang banyak, bisa menyadarkan mereka. Lebih kasmawan, karena kalau orang kepenak, kesuwen, dengan kalau aturi kondur, kalau ngapunten dan malih kru kulo, Seri TV nyuwun pengapunten. Mungkin sakit bertemu kembali di lain kesempatan. Mungkin saya akan datang lagi ke sini. Ya ini kan saling Nggih. kan saling Joko mau kali bangsa itu. Insya Allah. Nah kalau sampaikan ya lewat YouTube ini, mudah-mudahan mereka sadar. Hanya sudah ramai banget. Mereka sama-sama juga senang, tepuk tangan. Kembali di Tapi ampun jembalitan ya, di Sanjangi ampun jembalitan aja tempatnya melak eman-eman. Ini istana mau dikotori jangan, boleh meleput, cuman ampun semerakat menjenang kesudah kunci ya, kemudian sakit mati. Monggo menjenang ridho kersa, silakan kita balik masuk, boleh. Tolong jangan lari-lari karena tempatnya sulit. Tenang aja, tenang duduk di sini. Saya nggak mau mengganggu. Duduk. Tadi Ratnasari sudah izin. Nah, kita ngomong baik-baik. Duduk yang benar.
Duduk. Lenggah apa? Aku senang jago. Tapi aja semerakat ya, aja panekan. Aku mau gudak-gudak aduh. Ngono Pak ya. Ngesen kalau mau tak kurung ya. Sementara men aja lu ngato-ato. Wis. Kanda. Maksudnya dengan pembelian langsung sampai kakan. Apa sampai kakan? Aku senang nih karena rame-rame. Senang rame-rame kayak gini. Sampai kenal aku? Kenal ora? Ora. Ya pantas nek kenal nang endi wong ketemu. Ya mboten, Pak. Sorry. Tadi seru sama Nyai Ratansari, ini agak bercanda sedikit, bener nopo kayak. Aku seneng barang rame. Sampai ini berang tahun. Ya. 10.000 tahun. Berarti sampai pengawali Dewi Rara Juminten ya? Iya. Oh, penjaga gerbang. Penjaga gerbangnya. Mau kawan-kawan semene. Ini dia baik. Aja katun. Muka melanggar pagar, mau sampan kobong. Samanya gol pagar kok kobong. Nah, antang. Rara Juminten gue proses sampean. Ratune. Panutan. Apik. Di Rara Juminten gue ngomongnya apik. Ayu, berbudi luhur, akeh ilmune, tur sugih ya. Coba sadar kenapa mani? Apa pesannya sampean? Apa pesannya? Aja nanti nyenggol pagar langsung tak pagar dengan panas, tetap di tempat. Apa sampai ke mana? Masa akeh semenal buaya ya. Nah anggar nek tak hitung sekitar 1.270 ya. Setelah ini jaluk mangan. Jaluk mangan. Mangannya apa? Sampai mangannya apa? Sing diwe mongso. Sing diwe menungso. Buah-buahan. Kenapa mangan? Sing mangan apa? Anak buah. Mangan. Ya kan gede dawet lah. Kan gak ada. Di lungan itu awaya itu. Terus nek tekal wayu mangan primen? Ngaco. Oh, bulan suruh. Sorry. Iya ya, jalan maneng ya. Ya, aku mau komunikasi Dewi Rara Juminten, Nyai Rantansari. Memang kabeh-kabeh kowe sampean sing butuh ya. Tapi ya karena wis tak ngomong masyarakat, sampean butuh mangan yang kudu dewek. Sing bener, aja ngeluhi pager. Ayo. Tempat. Balik mana tempatnya? Balik. Kemana balik? Wis. Wis apa kan? Wis sampean tak aturi kondur, wis menyaksikan iki rame. Balik ke mari panggonan. Langsung balik. Balik panggonan. Cukup komunikasi ini. Allah. Para pemirsa, itu tadi komunikasi saya dengan Rara Juminten. Terus yang kedua dengan Nyai Rantansari. Yang ketiga dengan Ketek Walik tadi karena dia terlalu agresif, jadi nggak saya izin terlalu lama karena tempatnya juga nggak mengizinkan.
Bagli Jatuh Aksen Mediator. Pemirsa jadi dimanapun Anda berada, tidak lupa saya mohon maaf untuk Bapak Kepala Desa Banyumudal. Malam ini kita sudah membuktikan bahwa Rara Juminten sudah tinggal di sini pada tahun 1400 yang lalu. Tadi Kedak Wali juga sudah 80.000 tahun di sini menjaga Rara Juminten. Dan ini benar, ini istananya. Pertemuannya antara Rara Juminten dan Dewi Rantansari. Dan juga Rantansari sudah komunikasi. Beliau dua-duanya pesan tidak menginginkan namanya sejajar, enggak. Malah yang dia inginkan beliau berdua, Dewi Rantansari dan Dewi Rara Juminten, yang dia inginkan adalah rajinlah ibadah, perbanyak ibadah, biar alam ini semakin enak, airnya semakin besar, tidak mengganggu sejajar. Yang kupengen jadi tadi itu Kedak Waliknya itu anak buahnya. Jadi mohon maaf biar kita nggak salah paham. Monggo sareng-sareng perbanyaklah kita beribadah kepada Allah, mohon pada Allah, dan jangan rusak alam ini. Kasihan mereka cuma makhluk Allah yang harus kita hormati, kita hargai. Semakin malam kayaknya semakin nggak nyaman ya, walaupun Dewi Rantansari sudah siap menjaga kita semua di sini, melindungi dari anak buahnya yang kayak tadi. Tapi kita harus punya tata cara, harus punya sopan santun, tidak sanenge dewek gitulah. Ya pemirsa, mungkin inilah sejarah Desa Banyumudal yang katakanlah legendaris ya. Tadi siang sudah saya katakan, sudah saya kupas tadi secara fisik, dan malam ini kita buktikan secara goib. Saya panggil tadi yang pertama Rara Juminten, yang kedua Dewi Rantansari, yang ketiga pengawal pribadinya yaitu Kedak Wali. Di sini ada. Bahkan sering ada yang melihat, cuman banyak lagi raja yang mau masuk saya nggak izinkan karena kasihan mediator, tepatnya juga sulit. Kalau dia masuk mungkin sampai 5 atau 6. Pada dasarnya yang di sini yang paling berkuasa di sini adalah satu Dewi Rantansari, yang kedua Dewi Rara Juminten itu sendiri. Yang lainnya di bawah komandonya dia. Kalaupun ada permintaan macam-macam, bukan rekomendasi dari dia. Tolong ingat itu. Dan yang perlu kita ketahui dan kita ingat sampai saat ini, jangan sekali-kali ambil barang apapun di sini, apapun bentuknya, entah itu, ya maaf ya, pusaka, jangan. Kalau masih maksa, Dewi Rantansari akan turun tangan. Itulah pesannya seperti itu. Jadi sekali lagi perbanyak ibadah, berbanyak sholat, baca Quran, sholawat, itu pesan mereka berdua. Oke, sampai di sini dulu penelusuran kita tentang Desa Banyumudal, asal-usul Banyumudal. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita, bisa mendidik kita, bisa mencari kita untuk lebih menjaga alam ini yang kita cintai, yang kita sayangi, desa ini, untuk lebih baik ke depannya, untuk anak cucu kita nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bintang? Antep. Antep. Oh, mereka tak wali ke syukur ngajar. Gue lagi-lagi Dewi Rantansari kepenak kan. Duduk sini. Sekaligus tak. Oh, baik. Thank you.